Mana kawan kau? Undang aja kawan kau ke sini. Hmm? Undang aja kawan kau. Aku pakai first account soalnya. Kenapa, Pe? Ini, aku tonjok kau ya. Coba, ulang. Ya. Ih, aku tonjok anjir. Udah Itu kalau buka. itu kalau mama ini gosip gitu. Udah live kawan kau? Nah. Nih, Josi aku rupanya mau Coba, ini. coba ya kita ini ya. Kita kayak ini ya. Iya. Ini, kau tengok tuh ada tetangga. Gila kali dia rupanya. Itu sana tuh. Sok-sok. Oh, pulang-pulang bawa tas-tas Zara, bawa tas branded. Lama-lama gak bisa balik ini. Gak bisa balik. Weh, kau apa ini? Udah live atau belum kawan kau? Belum, bentar lagi katanya. Ya udah, kalau kau live aku end. Soalnya aku mau besok sekolah. Apa? Udah balik aja di bibir kau udah. Ya udah, kau juga balik dari gitu juga. Jadi kau ikut aku. Mungkin pertama gini, lama-lama gini nih. Parah. Geledek, cok. Ih, cok. Parah, cok. Astagfirullah. Tuhan Yesus. Astagfirullah. Tuhan Yesus. Parah. Ntar kita cover lo lagu. Ayo. Cinta menyatukan kita. Gak mau. Gak mau. Aku sudah tidak mau mengingat itu lagi. Sekarang kau adalah halo Bandung, ibu kota periahan. Itu artinya ini guys, artinya semangat gitu, semangat maksudnya kan. Semangat. Aku suka Bandung, maksudnya. Aku juga suka Bandung. Jadi semangat gitu. Nggak tinggal, tapi aku sering bolak-balik Pontianak lah. Kayak misalkan nih sebulan itu aku bisa sekali ke sana, dan kalau misalnya sekali ke sana itu aku bisa seminggu 2 minggu baru kembali. Terus kalau kau sekolah? Aku itu pas kerja udah lulus aku. Dan itu kan masih zaman-zaman corona, jadi aku bolak-balik Ponti itu ribet banget. Kayak harus Sapiar, PCR. Ya itu PCR, gitu ribet dulu. Berarti pas COVID itu kau ke situ? Ya, jadi kayak kan WFA. Nah, aku WFA-nya ini work from Ponti. Oh, kerja di Ponti? Ya, enggak, aku kerja tuh Jakarta, tapi karena corona, jadi kan waktu itu corona, jadi kan banyakan di rumah karena WFA kan, ya dong. Nah, karena aku bucin banget sama maksudnya ini itu apa ya pokoknya ya udahlah intinya itu aku punya mantanku tuh orang Pontianak gitu, tinggal di dekat Gajah Mada. Deket. Sini lah ini. Nah itu Gajah Mada. Nah jadi aku dulu karena aku bucin banget, jadi aku bolak-balik Ponti terus. Jadi sebulan tuh pokoknya sekali itu, tapi bisa seminggu 2 minggu gitu. Jadi aku tahu lah Ponti gitu kayak gimana. Respect your effort. Begitulah. Tapi tetap walaupun aku sering ke Ponti, tapi aku nggak pernah nyobain Sungai Kapuas. Katanya yang kalau minum air Sungai Kapuas tuh nggak bisa balik lagi pasti bakal tinggal di Pontianak. Katanya gitu. Gitu. Kau gitu. Aku nggak minum air sungai. Ngapain air sungai itu aku minum? Ya, makanya itu aku juga bingung. Kenapa kau bilang orang yang minum air Sungai Kapuas tuh nggak bakal keluar dari Ponti? Lah, siapa juga minum air sungai? Tapi kan cernaan kayak mandi. Air mandi itu kan olahan dari Sungai Kapuas itu. Oh, tapi ya Pit, ini bukan maksud aku untuk menjelekan apapun ya, bukan maksud aku menjelekan atau merendahkan apapun itu ya. Itu emang itu pas masih corona itu alasan aku ke Sungai Kapuas karena katanya kotor. Emang kotor, namanya sungai. Oh. Sungai mana nggak kotor? Kok ini? Iya kan? Kelas yang berbiru-biru aja yang sampai tembus pandang itu pasti kotor. Katanya airnya kayak Milo KGP, bener? Ya kau coba lah.
Jangan sampai aku ke pinggir sungai, aku taruh ini kayak gini, aku kasih kau ke Jakarta. Kenapa kau nggak pernah ke aku nggak pernah kenapa aku nggak pernah lihat kau story di Sungai Kapuasif Pit? Ngapain di pinggir-pinggir sungai itu? Nggak makan buaya aku nanti. Oh iya kak. Pasti ada hewan di situ. Itu dalam itu sungai terpanjang di Indonesia itu. Iya tahu. Emang nggak ada kayak tour gitu, tour pakai kan itu kan sungai panjang ya. Emang nggak ada tour kayak Kira menjelajahi ini, gitu. kau kira ini apa? Mana ada sini tour? Di sini tuh yang ada tuh kayak misalnya kau wisata ya kayak ke Singkawang. Nah, itu banyak tuh ada pantai. Aku udah ke Singkawang. Perjalanan Oh ya? dari Pontianak ke Singkawang itu 3 jam kan? 3 jam 4 jam kan? Iya. Waktu aku ke apa Duyung gitu. Iya tahu lah pokoknya ada pantai-pantai situ kan. Ya, Pantai Duyung atau apa gitu aku nginep di sana. Tuh, itu sungai banyak bahayanya tuh, Ya nak, lagian kau pun lucu di pinggir-pinggir sungai kau ajak aku ke situ. Ya nggak tahu, aku pikir ada apa gitu. Aku pikir tuh kayak apa ya? Karena emang Sungai Kapuas itu menjadi sungai terpanjang Indonesia, jadi itu kayak ada kayak bukan tur ya, kayak apa ya? Kayak tempat rekreasi yang bisa kayak ada wisata buat mengikuti arus gitu loh, ngerti nggak? Tapi aku kan pernah tinggal di Medan. Medan tuh kan katanya deket sama Aceh, bukan deket sih, tapi kayak masih bisa dijangkau sama mobil. Aku belum pernah ke Aceh, tapi aku tuh penasaran sama Museum Tsunami Aceh. Aku juga penasaran aku. Soalnya aku merinding kalau setiap dengar cerita Aceh tuh. Kayak katanya ada ruangan denger suara teriak-teriakan dan air saat tsunami. Ya aku jadi kayak merinding juga. Percaya nggak? Percaya nggak, Pit? Percaya nggak? Wah, Kayak gitu percaya nggak? ya itu kan pasti udah di setting. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Bukan di setting, maksudnya kayak itu pasti kan bayangannya seperti ini gitu loh di saat situasi seperti itu. Bukan orang pas lagi teriak direkam itu kan nggak ada otaknya kayak gitu. Tapi ada sih yang merekam kejadian pada saat itu dan masih kokoh rumahnya sampai sekarang. Katanya masjid yang masih kokoh, ya nggak sih? Ada satu rumah juga itu ibu-ibu. Ingat aku. Tapi emang iya kan? Ini setauku ya, ini setauku nggak tahu. Koreksi kalau aku salah. Aku sempat baca-baca sesuatu gitu tentang yang tsunami Aceh itu. Ada satu bangunan masjid yang nggak yang kokoh kan, yang nggak sampai hancur kan? Di Palu bukan di Palu. Nggak tahu aku lupa. Setahu aku yang di Palu itu, ada kayaknya di Malaysia juga ada deh. Malaysia Aceh juga ada. Itu ada juga tuh Masjid Tapi Baitur iya Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Oh iya benar. Iya, itu kayak wah, itu dia guys, ya. Memang itulah. Tuh sih. Kalau kau ke Medan lah, kalau kau ke Medan, udah kau enak lah udah. Medan ya. Kau ajak kau nanti ke Danau Toba, ke Mickey Holiday. Apa itu Mickey Holiday? Ada Mickey itu kayak Dufannya Medan. Kirain Mickey Mouse. Lucu kali kau. Kalau misalnya kalau kau suka gitu, ini kan karena aku nggak suka ya. Karena kalau misalnya kau suka gitu, kau tuh ke Semarang. Aku kan emang Semarang. Iya, itu apa namanya? Apa? Apa dah? Bukan, apa dah namanya dah? Apa itu tempat apa itu? Tempat horor apa? Ini. Di Lawak Semarang. Sewu. Ya itu. Udah pernah aku ke situ. Seram. Aku sempet takut kali loh aku ke situ. Aku takut aku kesurupan karena dulu mamaku rupanya pernah kan salah ngomong sampai rumah mencret-mencret dia. Aku dengar dari orang katanya, nggak tahu ini benar atau enggak ya. Katanya, kau tahu ini cerita yang selalu aku ingat. Di Lawang Sewu itu di bawahnya ada kayak underground gitu, kayak penjara bawah tanah. Ya. Itu. Nah, kan ada sampai kayak waktu itu pas aku sempat ke sana tuh nggak bisa turun ke bawah. Kenapa? Karena di bawah itu ada ada air gitu.
Oh karena iya. sering hujan, ada airnya. Oh tau Nah nggak aku sih dengar, ada jembatan itu di bawah itu tuh katanya tempat mayat-mayat mayat-mayat dan darah-darah di situ. aku lupa. Nah, pokoknya emang iya itu ada air. Ah, nah di bawah penjara bawah tanah itu, katanya aku dengar pas aku sana aku dengar kemarin mungkin dia ada ngomong aneh-aneh segala macam, ya kan? Itu kakinya dia, kelingking dia, itu muter, Iya itu emang kalau kayak gitu-gitu tuh nggak boleh ngomong sembarangan. bener muter. Terus ada juga katanya yang kelingkingnya tuh hilang, jadi sisa 4 jari, hilang bener hilang. Ngomong apa dia sampai dihilangkan di kelingking itu? Aku nggak tahu. Sampai hilang. Tapi nggak tahu itu benar atau enggak ya. Cuman ya percaya nggak percaya lah guys. Walaupun kita nggak percaya kita menghargai lah. Ya bener, cuman kan berarti dia udah kurang ajar kali ngomong sampai hilang. Itu kurang ajar. Mamaku aja adalah ngomong apa gitu ya kan. Sampai rumah mencret-mencret dia. Oh ya. Heeh. Nah itu dia. Serem guys. Serem. Itu kalau kalian lagi di tempat umum nggak boleh ngomong anjir, anjay, gitu-gitu. Mungkin kalau keceplosan bilang maaf ya, bukan maksud ganggu, menghargai gitu. Benar setuju. Jadi aku udah cerita. Ini aku nggak tahu ini sebagai pengalaman aja, nggak tahu ini benar atau enggak. Apa? Jadi tuh kemarin itu kan kami foto buku tahunan kan. Jadi di Pontianak tuh ada hutan buatan Eh. gitulah. Tapi walaupun kau belum cerita pun aku udah tahu sejarah Pontianak itu kayak gimana. Kau tahu hutan untan kan? Tahu. Oke mana? Tahu kau hutan untan mana? Aku nggak tahu ceritanya tapi kayak aku pernah kesana nggak salah. Itu kan emang nggak ada lampu, nggak ada apa ya. Jadi kalau kau tuh mau jogging ya pagi-pagi situ cantik ya kan. Nah, jadi kami itu photoshoot salah. Kami kira bisa bikin api unggun di situ, rupanya nggak bisa. Jadi kami pas nyari malam itu lighting tuh betul-betul nggak ada, betul-betul kayak kami foto cuman muka kami aja yang nampak, background pohon nggak ada. Kami mikir kayak, alah masa kami kayak gini gitu kayak percuma lah kami foto di sini kalau nggak nampak hutannya kan tema kami camping gitu ya kan. Iya. Terus itu di situ tuh emang udah pada kayak suasananya nggak enak. Kami jadi berantem kayak siapa suruh tadi malam-malam ini foto shoot malam-malam gini. Udah berantem lah di situ kayak gitu kan, udah kayak enak-enakan. Terus mungkin kami tuh karena keasikan, kami langsung kayak apa ngomongnya tuh kayak anjir hahaha anjir gitu-gitu loh. Ya kan, walaupun di tengah kota kan tetap itu kan pasti ada lah tempatnya gitu ya. Ada. Mau gimana pun tuh udah jadi kota tuh tetap aja pasti. Terus itu pas pulang kami tuh sok-sokan lah. Kan kami yang cewek-cewek nginap satu rumah kawan aku kan. Sok-sokan kami tuh cerita-cerita horor gini. Sok-sokan. Mereka nih main-main sampai jam 2 pagi main-main. Aku udah pulang tuh aku diceritakan. Jam 2 pagi tuh mereka masih main-main, gangguin. Adalah kawanku namanya sebut aja si C. Si C ini digangguin. Dibangun-bangunin, direkam-rekam, ya kan bercanda aja gitu. Tiba-tiba dia nih langsung bangun gini langsung masuk kamar. Nggak tahu tapi ngapain dia. Sampai masuk kamar, orang pada nyuruh, Kil, tengokkanlah dia tuh ngapa gitu-gitu kan. Tengokkanlah kenapa masuk kamar. Soalnya dia tuh kalau orang sadar kan, aduh apa sih kalian gitu kan. Dia nggak gini langsung masuk kamar dia langsung gitu. Katanya gitu. Itu setelah pulang dari hutan itu. Nah terus tuh ditengok rupanya dia udah kayak gini di kamar tuh gini. Gitu. Di kamar itu. Di kamar kawanku tuh takut kayak gini. Mungkin ya karena si kawanku ini si Kila nih kayak takut ya kan. Jadi kayak Allah main HP bah dia gitu-gitu lah kayak Allah main HP. Tiba-tiba pas kami turun kan, kami orang itu keluar. Yul, keluar lah Yul. Kok marah kah sama aku gara-gara aku ganggu gitu-gitu kan. Keluar gitu kan. Terus tuh tiba-tiba si ini tiba-tiba keluar dari kamar tuh nangis. Nggak tahu kenapa. Besok lanjut tidur. Yang lainnya jadi nggak bisa tidur lah kan gara-gara anak ini. Langsung, aduh mampus bergegar aku ya gitu-gitu lah bergegar aku nih gitu-gitu ya kan. Terus tuh tiba-tiba di tengah-tengah itu kawan satu lagi tuh inisialnya hilang cok langsung sebut namanya. Tiba-tiba kawanku satu lagi ini denger si kawanku yang tadi ke kamar itu nangis lagi kayak yang gitu. Terus katanya dia tuh nangisnya kayak dia nangis terus melet anjay. Kayak gitu-gitu. Orang kan dari kita kan nengok kayak mampus cuman ini gitu-gitu lah kan. Wah, aku merinding. Udah. Itu udah cukup.
Sabar dulu. Besok paginya dia bilang, weh kalian jangan ini ya, jangan buang sampah, jangan meludah. Rupanya pas dia tiba-tiba di HP dia tuh udah ada tulisan ngetik kalau 1, jangan ngeludah, 2, jangan kayak gini-gini gitu. Dan dia nggak sadar kok dia tuh ngetik itu. Jadi yang kawan-kawan yang lain itu pada keinget pas dia di kamar gini-gini. Tapi dia nggak sadar kok dia ngirim itu. Besok paginya baru dia kayak gitu. Kalian jangan ini ya, jangan kayak gini. Langsung tunjukkan kayak gini. Aku gini kan, apa rupa isi pesannya Yol? Gue bilang gitu ya kan. Aku tengok gini. 1, jangan ngeludah. 2, jangan buang sampah. Jangan ngomong kasar. Aku langsung, aduh aku ada ngomong anjay-anjay pula gitu kan. Takut udah bergetar aku tuh. Apa aku diikutin ini, mampus. Itu ada aku langsung kau tahu, aku itu, aku langsung kayak maaf ya, aku nggak bermaksud mengganggu, tapi aku cuman mau ini aja, cuman mau menjaga, masa cuman foto, udah mau foto aja udah foto gitu kan. Itu terus itu ada kawanku lagi kena demam, nggak tahu kenapa, entah dia sakit atau betul kayak mana ya, cuman malamnya itu dia emang ada ke bagian belakang hutan itu karena mencari spot yang ada cahaya, tapi nggak tahu besok tiba-tiba dia ini berdemam. Aku nggak tahu untuk kenapa ya. Branding ya, serem itulah, hati-hati ya. Itu kalian ngerti. Aku nggak tahu ini kebenaran iya atau enggak, cuman ini kayak bener-bener di depan mata kali. Jujur di depan mata kali. Jadi kayak aku mau bilang ini bohong juga. Ya udah kalau bohong ya I'm so sorry, cuman ini ceritanya itu pasti ada maknanya, berarti kalian nggak boleh menyinggung tempat baru atau tempat-tempat yang bersejarah, kalian nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Tapi kalau misalnya bener, ini pelajaran sih buat aku soalnya kadang ada keceplosan kayak anjay gitu loh kadang, walaupun sebenarnya maksudnya nggak maki. Enggak guys, gak ada apa-apa itu. Ini kan cuma cerita sharing. Sharing. Ya sharing, tapi aku jadi kepikiran nih. Tidur sendiri aku. Untuk kita sharing aja, maksudnya kayak pelajaran aja lah. Aku udah aman guys. Ya udah Pit, temanku udah chat Pit. Ya, bye. Ya, bye. Oke guys, jadi emang cerita ini sebenarnya kata kawanku jangan diceritain. Cuman menurut aku sebagai pelajaran di kita juga, kayak kita kan pasti pernah nih nggak sopan di tempat orang baru. Bahkan kau kok di rumah orang aja etikanya kok sopan gitu loh. Jadi apalagi di tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi ya ini sebenarnya etika dasar yang harusnya kita pelajari semuanya. Kita tahu dan kita tuh harusnya tidak mengelak kalau ini tuh, apalagi ngeludah sembarangan tuh nggak boleh. Katanya aku dapat cerita juga sini. Dan ini teman aku gitu, kayak aku takut juga kan. Ya gitu deh. Nah kebetulan anak laki-laki di kelas tuh belum tahu kisah ini. Jadi emang kami sharing secewek-ceweknya aja, karena kayak mikirnya tuh waduh gitu. Takutnya kalau anak laki-laki dengar pasti merampot bohong pasti ada gitu tuh kalau anak laki-laki. Biasalah kalau anak laki-laki kelas-kelas kan. Tapi kan kalau kita yang ngerasakan beda. Cuman kalau misalnya emang kalau misalnya emang bener ya udahlah, jadi pelajaran aja. Oke guys, aku kayaknya 3 menit lagi ini tidur guys. Soalnya kau tengok aku besok sekolah ya. Jadi I'm so sorry. Oke. Itu guys. Tapi aku emang nggak mau sih kalau kayak punya pengalaman kayak gini lagi. Lebih baik aku hidup tentram sih, jujur sih. Mau aku dikasih dan aku merasa ini, ya mungkin ada orang yang merasa kayak have indra keenam itu sebuah anugerah gitu. Aku nggak tahu kan, beberapa orang begitu. Cuman aku lebih baik untuk tidak memiliki itu gitu. Enggak balik ke aku lah. Kan aku cuma sharing. Aku bilang kalau misalnya kita harus menjaga tempat apapun itu.